Ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kalian selalu ya ada feedback dari Mas Alif ya. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu di rumah, berkegiatan secara normal. Besok pertemuan pekan depan kita tatap muka ya anak-anak. Diharapkan kita bisa bertemu. Namun ini kita melakukan tatap maya dulu ya pada hari ini. Kalau di buku halaman 182, jadi pelajaran hari ini itu melakukan review atau tanya jawab seputar pelajaran minggu lalu di buku paket halaman 182. Ya, kamu bisa lihat di buku paketmu dan di layar ini ya dibandingkan. Ini gambarnya sama, hanya saja saya memberikan beberapa notasi atau keterangan gitu ya. Coba kamu lihat di buku halaman 182 dan mouse yang saya gerakkan ini ya. Dan mouse yang saya gerakkan antara router 1 dan router 2. Di situ ada alamat 10.10.10.0/30. Nah, di buku paketmu dilihat hanya alamat ini ya, 10.10.10.0/30. Dan itu adalah network address anak-anak ya. Kok di antara dua interface ini ada IP hanya satu aja ya. Ini kan tadinya nggak ada. Ini di buku kan nggak ada. Hanya ada ini aja. Nah, ini adalah network address ya. Jadi kamu harus mencari IP host untuk masing-masing interface ini ya. Di router 1 yang ini, di router 2 yang ini. Pelajaran subnetting kamu sudah khatam ya di pelajarannya Pak Setia. Nah, ini digunakan di pelajaran kedua. Berarti kalau diketahui network address-nya ini ya 10.10.10.0/30, maka IP host-nya adalah .1 ya, belakangnya ini .1. Saya settingkan untuk router ini, kemudian .2 saya settingkan untuk router 2 yang sebelah sini, interface sebelah sini. Untuk ini memahami soalnya dulu. Nanti masalah setting kamu bisa lihat kan di buku paket itu. Ini memahami soalnya dulu. Kemudian berikutnya router 1 ini tersambung ke dalam switch ya. Kemudian ada beberapa PC yang terkoneksi ke dalam jaringan switch. Ada dua PC yaitu PC 0 sama PC 1. Nih, diketahui nih PC 1 IP-nya ya 192.168.0.1/24. Ini IP host anak-anak ya. Ini bukan network address. 124 ini bisa juga ditulis dengan cara seperti ini kan. Kamu sudah mengetahui ya 192.168.0.1, terus netmasknya adalah 255.255.255.0. Nah, jadi ini sama ya, 0.1/24 maupun dengan notasi netmask seperti ini sama. Ya. Ini keduanya sama. Nah, bisa aja di dalam soal itu hanya menggunakan ini ya, atau dalam soal menggunakan ini ya. Sama aja. Intinya sama. Itu harus kalian pegang ya. Ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Untuk PC 1 IP-nya 0.2/24. Nah, itu sama aja ya dengan IP address 192.168.0.2, netmasknya 255.255.255.0. Sama aja, nulisnya mau pakai prefix atau netmask sama aja. Nah, cuman masalahnya kalau konfigurasi routing kan formatnya begini.
Konfigurasi routing itu kan formatnya IP, enggak kelihatan ya, IP, root, kemudian network address, ya kan, spasi, netmask, network address tujuan ya, network address tujuan, kemudian netmask tujuan, kemudian spasi, yang terakhir adalah gateway atau next hop ya. Next hop. Nah, ini adalah format baku anak-anak ya. Ini adalah format baku kalau mau melakukan routing. Contoh, di router 1 ini kita melakukan konfigurasinya seperti ini. IP, root, spasi, network address tujuan, spasi, netmask tujuan, spasi, next hop atau gateway. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Berarti saya ngetiknya itu IP, root, spasi, network address-nya itu yang ini ya. Network address-nya yang ini. Nah, ini network address-nya adalah 192.168.1.0/0.0 spasi. Netmask tujuannya adalah 124 ya ini. Kalau 124 berarti 255.255.255.0 spasi. Gateway-nya atau next hop-nya adalah ini ya. Dia router 1 kalau mau masuk ke jaringan sini, pintu gerbangnya adalah IP 10.2 ini. 10.10.10.2. Ya. Bentar. Saya jelaskan. Ini punyanya sini ya. Ini anak-anak. Di LAN 1, ini anggap aja LAN 1 gitu ya. Dan ini anggap aja LAN 2. Gitu. Yang warna merah adalah LAN 1, warna biru adalah LAN 2. Kita mau konfigurasi di router 1. Coba perhatikan perintahnya nih. IP root 192.168.1.0. Di sini tidak ada keterangan 1.0. Ya. Coba kalian lihat di LAN 2. Jadi kalau kamu nyeting di router 1, tujuannya mana? Ya jelas, tujuannya adalah LAN 2. Ya. Tujuannya LAN 2. LAN 2 tidak ada IP 1.0. Nah, terus carinya gimana Pak? Ya. Kamu lihat nih, perhatikan teksnya. Yang dibutuhkan untuk konfigurasi routing adalah network address-nya. Kalau ini IP-nya 1.1 ya, /24. PC3 IP-nya 1.2/24. Terus network address-nya berapa? Ya gampang aja. Kalau /24 itu kan default ya. Tidak ada subnetting di sana. Ini adalah IP kelas C default. Maka network address-nya adalah .0 belakangnya. .0. Kalau masih /24 mudah sekali ya. Pokoknya .0 gitu ya. Jadi kamu masukkan. Kamu lihat mouse saya nih di layarmu. IP, root, network address tujuannya adalah 192.168.1.0. Kemudian netmask tujuannya adalah 255, 255.0. Kemudian next hop-nya atau gateway adalah 10.10.2. Jadi ceritanya nih gini. Kalau kita mau setting di sini ya, maka tujuannya mana? Tujuannya sini, .0 ya, .0/24. Kemudian gateway-nya ini. Gateway-nya yang 10.2. 10.10.10.2. Nah,
Itu adalah prinsip konfigurasi routing dasarnya. Namun sebelum menyelesaikan routing, kan kita harus menginputkan atau memasukkan IP address 0.1 ini ke PC 0. Seperti biasa ya, saya praktekkan dulu. PC 0, saya klik ya kan. Kemudian saya konfigurasi. Saya masukkan IP-nya. 0.1, 255.0, 0.254. Pak, gateway-nya kok 0.254? Iya. Ini gateway ini adalah, nah ini ya interface ini. Kamu perhatikan, kalau jaringan ini mau menuju keluar router 1, ya, dia harus disematkan ya, atau ditambatkan pada gateway-nya router jaringan LAN. Jadi di komputer ini, komputer PC 0 sama PC 1 harus dikasih gateway IP address-nya router 1 yang sisi sebelah LAN. Gitu. Ya. Udah saya setting, saya close. PC 1 juga sama. Kamu tahu lah kalau kayak gini gampang sekali. Nah, yang berbeda atau yang tidak biasa adalah menambahkan gateway ya pada komputer. Menambahkan gateway pada komputer. Jelas ya sampai sini ya? Saya rasa kamu udah paham lah kalau ini. Nah, kemudian yang PC 2 ya, yang PC 2 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya ini ya. Default gateway-nya 1.254. Ini pada pertemuan minggu lalu saya sudah mewanti-wanti ke kalian bahwa ada perubahan tulisan pada buku paket ya. Halaman 184 langkah keempat. Ya. 184 langkah keempat. Di situ dituliskan IP address-nya router 2 itu 0.254 ini. Di buku tuh tulisannya ini ya. Nah, ini harus kamu ganti ya. Halaman 184 langkah nomor 4 diganti dengan 1. Bukunya diganti tuh, nolnya diganti 1. Bukunya salah cetak ya. Nah, harus teliti ya. Kenapa kok diganti, Pak? Ya, logikanya gini aja. Kamu nggak usah ikut bingung karena bukunya salah. Jadi kalau ada jaringan LAN dengan IP 192, misal ini ya, 192.168.1.1. Kan kita harus ngisi gateway-nya. Kalau PC ini kalau mau keluar jaringan router 2, dia harus disematkan pada IP address pada interface yang menghadap jaringan LAN 2 ini. Ya kan? Nah, ini IP-nya berapa? Ini IP-nya 192.168.1.254. Jadi, loh, di buku kok beda ya sama logika kita ya? Ya jelas kita milih logika kita dong. Oh iya, seperti ini. Jadi kita memahaminya tuh lebih enak gitu. Itu ya, bukunya itu ada kesalahan. Nanti kalau ada temanmu yang salah konfigurasi atau tugasmu minggu lalu masih salah, itu nanti kirim ulang lagi aja, nggak apa-apa. PC 3 ya, PC 3 sama ya. PC 3 IP address-nya kita ngisi sama, IP address-nya ini sesuai gambar. Kemudian netmask-nya ini, atau kalau di gambar itu di soal /24 ya. Kalau di konfigurasi diganti ini, sama dia. Terus gateway-nya 1.254 ya. Buku itu diperbaiki. Oke. Nah, lalu gimana Pak di setting router satunya? Nah, ini sekarang kita menuju ke router 1 ya. Kita buka router satunya. Router 1.
Salah satu dari kalian mohon responnya, apakah tulisannya terlalu kecil? Halo? Tidak, Pak. Enggak ya? Bisa Enggak. di zoom kok. Itu layarmu di zoom aja nanti kelihatan tulisannya. Ya. Oke. Sip. Oke, kita enablekan dulu router 1. Saya enable ini saya singkat EN ya. Enable. Terus konfigur terminal atau saya singkat conf. Ini kamu udah tahu. Ya, kita masuk ke konfigurasi kan. Kita ini di router 1 itu kalau di gambar buku paketmu ya, dia itu interface-nya adalah gigabit 01. Gigabit 01. Gigabit Ether 01. Berarti kita setting IP ini dengan kita setting interface ini dengan IP 0.254. Ya, kamu lihat buku aja. Nah, di situ ada di halaman 182 ya, 182 langkah ketiga. Langkah keempat. Langkah keempat. Ya, oke. Kemudian di interface yang ini adalah gigabit Ethernet 00. Yang ini, gigabit Ethernet 00. Langkah konfigurasinya kamu bisa lihat di buku halaman 182 langkah nomor 3. Langkah nomor 3. Ya. Konfigurasinya tentu seperti itu ya. IP, address, ya. Kita masuk dulu kalau di Ether ini ya, yang ini deh, yang ini ya, kita coba konfigurasi yang ini. 00. Berarti kita masuk dulu kan? Kita masuk dulu ke interface atau saya singkat INT ya, gig 0/0 ya, enter. Kalau sudah berubah kayak gini, berarti kita sudah masuk tuh di interface gigabit 00 ya. Kemudian IP address 10.10.10.1 ya kan? Kita masukkan netmasknya. Itu 10 semua, Pak. Hah? .252. 10.10.10.1 ya. Kemudian slash 30 anak-anak. Slash 30 itu 255.252 ya. Bukan .0 ya, 252. Ya, seperti itu. Enternya. Nah, ini di interface yang ini. Terus bagaimana setting IP root-nya ya, setting routing statiknya ya, setting root. Ini kita exit dulu. Setting IP statiknya ya tinggal ketik IP. Kamu lihat tuh panduan halaman 183 langkah nomor 5. IP root 192.168. Ya, nih. Sorry. Router 1 kalau mau routing itu berarti tujuannya dia dari di LAN 2 ya. LAN 2 itu tujuannya network address-nya 192.168.1.0. Karena dia slash 24 maka kita tuliskan netmasknya 255.255.255.0. Gampang nih slash 24.
spasi. Ya. Kamu lihat jaringan router 1, kalau mau masuk ke LAN 2 itu gateway-nya adalah 10.2. Ya, kita tuliskan 10.2. 10.10.10.2. Enter. Nah, saya sudah selesai ya. Saya sudah selesai nyeting yang bagian router 1. Yang router 2 ya saya setting sebaliknya. Pada prinsipnya sama ya. Kalau router 2 berarti tujuannya adalah LAN 1. Jadi sudah saya tuliskan tadi, settingnya seperti ini, IP root 192.168.1.0. Sorry, salah ya, maaf. .0.0, bukan .1.0. IP root 192, oh ini untuk router 2 ya. Nanti untuk router 2 seperti ini. 192.168 ini ya, .0.0, dia /24 berarti kita pakainya 255.0 ya. Kemudian gateway-nya tadi sudah kita setting 10.1. Jadi 10.1 seperti ini. 10.1. Nah, nanti percobaannya gini anak-anak. Bagaimana cara pengujiannya? Nah, ini kita masuk ke PC 0 ya misalnya ya. Kita masuk ke PC 0. Kita masuk ke command prompt ya. Masuk ke command prompt. Nah, kita ping ke PC 2 dan PC 3 yang beda jaringan nih. Kita ping ya. Coba nih, ping 192.168.1.1 kita enter. Nah, ini belum bisa ya. Kalau request timeout, kalau nanti request timeout, berarti kamu belum berhasil nyeting static routernya. Ya. Ini, loh kok bisa Pak? Ya dicoba dulu, dicoba lagi ya. Coba lagi. Nah, ini udah bisa. Seperti biasalah ada bug-nya ya, bioskop data tracer itu. Jangan hanya nyoba ping sekali, tapi beberapa kali. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah berhasil ya. Saya ulangi ya. Sekarang PC 1 mau ngeping ke PC 3. PC 1 masuk, command prompt run. Tujuannya PC 3, berarti nanti ngepingnya 1.2. Ping spasi 192.168.1.2. Seperti biasa kita tunggu. Nah, akhirnya bisa dia. Tes lagi. 1.2. Nah, bisa. Kalau sudah reply from dan muncul time-nya atau TTL-nya, berarti static routing-mu sudah berhasil. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Waktunya kurang 3 menit. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tugas hari ini. Ya, ke tugas hari ini. Seperti ini tugasnya. Oke. Tugasnya seperti ini. Ya, ini tidak ada switch-nya. Hanya diketahui ya, laptop B-nya ini adalah ini ya. Ini kamu nanti konfigurasikan di paket tracernya. Kemudian jaringan LAN ini, jaringan LAN ini berarti punya network address berapa? Ada yang tahu? Berapa network address-nya? Ini ada IP.1, ini ada IP 3. Gimana? Berapa network address-nya? Nah, kamu harus tahu ya, cari tahu dulu. Cari network address-nya. Nah, kamu harus cari tahu network address-nya dulu. Kalau mau konfigurasi static routing. Ya.
Nah, network address-nya berapa? Ya kamu gampang dong. Network address-nya kan gampang sekali. Ini udah ketahuan kan? Oh, netmask-nya 255.0. Wah, aku ngerti network address-nya piro. Gampang ya. Yang ini juga jaringan LAN ini juga kalau cari network address itu gampang ya. Ini tinggal lihat netmask-nya aja. Oh, netmask-nya kui, aku ngerti ya. Ini juga lihat netmask-nya aja. Kalau ini nggak perlu network address. Gitu anak-anak. Di psikologi sudah saya tuliskan ya di folder static routing ya. Buka aja psikologimu, static routing. Ini topologinya yang tadi saya jelaskan barusan. Kamu buat di Cisco Packet Tracer Mobile, kemudian diupload di alamat ini. Semua keterangan sudah jelas di sini ya. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Pertemuan hari ini sudah selesai. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Salam sehat dari saya. Tetap semangat mengerjakan tugas. Pekan depan saya tetap muka dengan saya tagih semua tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.